heran ini orang non-muslim, orang Tionghoa nyekat. Saya kaget. Kami ambil keputusan saat itu, sudahlah kita adakan acara tahlilan 7 hari penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan saya Zaini dari N3 TV. Inspiratif, mencerdaskan, menyejukkan. Pemirsa N3 TV, hari ini luar biasa. Saya hari ini dapat ketemu teman. Ya sebenarnya sudah lama ketemu. Ini ada anak muda, ya gambarannya begitu. Ini ada anak muda, energik, kebetulan non Muslim, kebetulan ya kalau etnis Tionghoa ya atau Chinese. Tapi ini orang ini cukup unik. Orang ini cukup unik bagi saya. Kita kenal sudah cukup lama. Kita awalnya dari mitra-mitra bisnis kecil lah. Saya punya toko kecil, dia punya jasa pada waktu itu betul-betul komputer gitu ya. Ada program, terus ada cutting-cutting nempel-nempelkan banner atau neon box gitu ya. Awalnya begitulah. Dari pertemuan-pertemuan tuh saya sering ngomong dan seterusnya. Udah lama nggak ketemu setelah itu. Selama nggak ketemu, kemarin tuh saya dapat cerita lucu. Jadi ini yang menjadikan saya ingin ketemu dia dan ingin ngomong bareng pagi ini. Dapat cerita dari anak buahnya. Pada waktu itu anak buahnya ngerjakan masang stiker di tempat saya. Katanya, bosmu di mana itu? Dia bilang gitu. Pak, nyekar Pak. Nyekar. Betul-betul heran ini orang non-Muslim, orang Tionghoa nyekar. Saya kaget. Nah, terus si anak buahnya tadi ngomong, dia kemarin banyak meninggal aja tahlilan Pak. Masa tahlilan? Tahlilan pakai itu la ilaha illallah sama yasinan? Iya Pak. Dari situ akhirnya saya tuh tertarik. Orangnya begitu ketemu tak tanya betul toh. Dia mengatakan betul. Ya inilah nanti kita akan tahu betul sosok itu. Dan dia dulu udah berkali mengatakan aku ini Pak. Aku ini Kristen NU cabang Kristen begitu. Karena memang selama ini dia juga berkali-kali mengatakan bahwa Gus Dur itu salah satu tokoh Indonesia yang cukup dia kagumi. Ini akan saya sapa dulunya. Ini saya sapanya nggak pakai assalamualaikum soalnya non Muslim itu kan gitu. Nah dia mengatakan assalamualaikum ya tak jawab. Tapi kalau saya kan nggak perlu. Berarti selamat jam berapa ini? Berarti jam 10 berarti selamat pagi apa siang? Selamat pagi Pak. Pagi. Setengah siang. Selamat pagi setengah siang. Selamat pagi Pak Zaini. Saya kalau manggil dia tuh orang muda yang energik, anak muda yang. Tapi kamu kalau manggil saya jangan orang bapak tua ya. Bapak yang manggil aku bapak yang energik juga Pak. Gitu. Kadang manggil saya nama bapak tua. Jangan ya. Jangan diulang lagi manggil saya nama bapak tua. Kan saya orang muda Pak. Jenengan sudah berpengalaman begitu Pak ya. Oke, deal hari ini ya. Oke, deal. Manggilnya setelah ini saya manggil Anda itu anak muda yang energik, sama yang manggil saya harus orang senior yang energik. Wah, senior energik. Mana viral ini Pak? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Yohanes Eko Suhartono Pak. Yohanes Eko Suhartono. Panggilan selama ini Yes. Iya siap. Anak buahnya pakai manggilnya Ko Yes. Gitu kan. Oke. Mas Yes, aku manggilnya aja Mas Yes saja ya. Siap Pak. Yes. Sampean itu asli dari mana? Kalau saya asli dari Prambon, Pak. Prambon itu daerah mana? Prambon itu daerah Mojosari, Krian. Itu di tengah-tengahnya itu ada kota, ada satu kecamatan kecil namanya Prambon. Ikut Mojokerto berarti? Ikut Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo? Iya. Enggak Mojokerto ya? Enggak. Jadi dia ada pabrik-pabrik di situ. Oh, itu di daerah situ. Si pabrik-pabrik. Tapi orang tua, bapak, ibu, mbah apa semuanya masih masih memang Tionghoa ya, bukan? Iya betul. Dari papa saya aslinya dari Mojosari, mamah aslinya dari Merak Urak. Merak Urak sini? Merak Urak Tuban. Tuban? Betul. Oh.
Terus agama sampean? Kalau saya Kristen, Pak. Kristen yang Katolik apa Protestan? Kristen yang Protestan. Oh, Protestan. Tadi yang sudah saya prolog saya tadi itu menarik. Bener toh, sampean ada tradisi nyekar itu bener toh? Memang iya, Pak. Jadi memang saya dari kecil itu sudah dikenalkan dengan namanya nyekar, Pak. Gitu sama ya? papa. Enggak, itu di Kristen secara umum terjadi begitu apa hanya di budaya di keluarga sampean? Saya rasa 50-50 ya mungkin. Jadi memang ada orang-orang yang memang masih pegang budaya untuk nyekar, menghormati leluhur, menghormati orang tua. Ada ya. Tapi memang masih ada yang belum ya, masih ada, Pak. Itu sejak dulu sampean sudah terbiasa diajak nyekar itu biasa. Betul, saya sudah biasa diajak nyekar sama papa itu. Jadi Bener kalau sampai cabang ini bener karena ada nyekar itu kan memang tradisinya yang selama ini dilakukan orang NU kan. oh gitu, Pak ya. Meskipun ada yang mengatakan tuh bid'ah macam-macam tapi NU jalan terus itu yang namanya nyekar itu. Dan sampai termasuk betul NU cabang. Bisa aja, Pak. Sejak kecil gitu ya. Sejak kecil sudah dikenalkan, Pak. Jadi bukan kebetulan juga di keluarga itu kami itu apa ya namanya Indonesia banget, Pak. Oh. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Jadi, ada yang keluarga yang Muslim nggak ada ya? banyak. Keluarga. Bahkan adiknya mama saya Oh gitu. itu haji, Pak. Loh, masih ada orangnya? Ada. Masih sugeng lah, masih hidup ya? Hidup, Pak, hidup. Oh makanya sampai toto NU tenan ini. Tinggalnya di Meraura, Pak. Oh Meraura Tuban sini? Iya. Oh. Pak, Tuban. Pak, dari keluarga istri saya juga banyak, Pak, yang haji-haji banyak. Oh, oke. Di Surabaya banyak. Ya sama nggak ikut haji? Ya. Kalau ikut ini saya sebentar lagi saya mau umroh tak. Kembali ke tadi. Gimana, Pak? Jadi tadi seperti itu ya. Iya. Terus kedua mau konfirmasi. Iku ceritanya sampai jadi anak tahlil itu ceritanya itu. Ya. Ini tahlil lagi-lagi ya NU cabang Kristen itu lagi. Iku ceritanya. Katanya kan anak buah sampean kan cerita bahwa ini Kozias itu Mbah meninggal dulu Pak ditahlili. Itu benar piye ku? Ceritanya benar piye ku? Jadi ceritanya itu di rumah itu ada Mbah. Mbah itu dulunya adalah rekan kerjanya dari nenek istri saya. Oh gitu. Nenek dari istri. Oh dari keluarga istri ya ini ya. Keluarga dari istri, betul. Nah, karena saya akan menikah tinggal di sana, Pak. Nah, kemudian karena sudah lama mengabdi, maka tidak seperti pegawai, Pak. Sudah kayak keluarga sendiri. Kayak keluarga, dan akhirnya kami sendiri sebagai apa namanya ya, cucu. Itu akhirnya juga bukan menganggap orang lain, itu bagian keluarga. Mbah yang kita hormati, kita sayangi. Kalau sakit, mohon maaf kata, di akhir hidupnya kan, sebelum akhir hidupnya itu kan beliau itu sudah tidak mampu lagi jalan, Pak. Oh iya. Jadi kita karena juga, usia ya. Kita juga ngopeni layaknya Mbah sendiri, jadi tidak ada bedanya. Oh ini Mbah. Ini orang Jawa ya, orang Jawa ya. Orang Jawa. Oh, Jawa. Jadi cuma sudah seperti Mbah sendiri sehingga karyawan sampai nganggepnya itu Mbah gitu ya. Tapi mestinya ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu. Asli Tuban juga, Pak, dia. Oh, tinggal di rumah sehingga seperti Mbah sendiri. Sudah seperti Mbah sendiri. Maka begitu dia meninggal pun karena dia Islam, zaman perlakukan sebagai. Betul. Dan segitu pun tahlil bareng orang Islam to NU. Jadi ketika meninggal, dia pernah bilang saya minta dimakamkan di Banten. Banten daerah. Oh, Tuban ada Banten. Ada itu makam Banten kalau orang bilang. Oh, makam Banten. Orang Banten bilang makam Banten. Jadi akhirnya karena beliaunya kan Muslim, Pak. Jadi waktu meninggal saya segera mencari Pak RT. Saat itu Pak ini nganu ya. Meninggal. Sampean tempat tinggal itu nganu ya. Memang daerah itu juga mayoritas Muslim ya, sekitar situ anu. Mayoritas Muslim, Pak. Oh, sehingga sampean artinya sudah akrab dengan lingkungan sekitar yang Muslim itu ya. Sangat akrab, Pak. Kalau nggak pinggir sampean kan juga musola kalau nggak salah. Betul. Nempel atau berapa jarak? Satu rumah aja. Satu rumah. Jadi sampai sering ke rumah musola. Kira-kira apa lah saya hafal sekali. Kapan takut azan? Karena ada puji-pujian di sana. Ada puji-pujian. Jadi kapan-kapan dites ya, Mirza ya. Dites disuruh azan. Ya. Terus. Jadi ketika meninggal akhirnya saya bertanya konsultasi, Pak ini Mbah bagaimana ini kalau
apa yang harus saya lakukan. Dia bilang ya nanti kalau misalkan itu ya boleh diselamati 3 hari atau 7 harinya, begitu. Terus kemudian karena mengingat saya juga mbahnya ini juga orang lama di daerah rumah kami, jadi saya ambil keputusan saat itu sudahlah kita adakan acara tahlilan 7 hari penuh. Jadi setiap malam Pak. NO tenan nih. Setiap malam. Jadi ada puji-pujiannya kan Pak, ada yang mendoakan. Iya. Kemudian di akhir Thailand itu kita makan bareng-bareng sama-sama. Terus pas pemakaman itu warga sekitar atau teman-teman sampean yang non muslim juga ikut? Yang ikut warga sekitar iya satu, yang kedua teman-teman gereja juga melu memakan ikut Pak. Bahkan yang apa namanya ikut gitu Pak ya, ikut sibuk gitu ya. Iya. Ya banyak warga-warga, teman-teman gereja itu semuanya. Ini terus terang saya memberikan apresiasi luar biasa. Terima Artinya kasih apa Pak. ya? Saya sebagai muslim, mewakili sebagai muslim, mengapresiasi betul bagaimana jenengan bersikap. Artinya ketika ada orang dalam kekuasaan sampean tidak memaksakan agama kepada orang yang tidak berdaya. Kan itu kan orang tidak berdaya kan. Hidupnya, makannya, berlindung di rumah sampai masih menghormati dia sebagai seorang muslim. Bahkan ketika dia sudah tidak berdaya, meninggal, itu nggak berdaya. Ya, kasarnya ngomong sampai nekat mau dimakamkan secara Kristen pun kan orangnya diem saja. Terus orang meninggal terus bangun, mau aku. Tidak mungkin. Artinya di saat orang sudah dalam bahasa kasarnya sudah nggak berdaya, terkapar, meninggal, bahasa terkapar makin kasar ya, tapi maksudnya itu sudah membujur, sudah membujur, sudah nggak kan, sampai maksud saya ini loh, dalam konteks kita itu menjaga kerukunan antar umat beragama, karena bagaimanapun Indonesia itu sudah terlanjur. Memang Indonesia itu sejak belum merdeka ya memang campur-campur agamanya, bukan jadi satu negara dengan agama tertentu yang tidak. Itu realitas yang memang ya mau tidak mau supaya rukun ya harus saling menghargai, dan apa yang sampai lakukan itu menurut saya itu sebuah contoh kecil. Yang harusnya bisa dicontoh yang lain. Terus terang dengan kalau kita melihat kan sedih yang di mana-mana itu di kota, terutama di kota-kota besar, kadang hanya ingin puasa supaya dihormati aja, harus ada penggerebekan, harus ada warung dirusak dan sebagainya. Padahal yang namanya warung buka itu menurut saya nggak ada masalah. Yang penting mungkin sedikit menghormati atau tutup sedikit lah. Kenapa? Sekarang gini, orang Islam sendiri kan tidak semuanya puasa. Ada banyak alasan. Satu bisa jadi orang posisi musafir, ya. Saya ini kebetulan kan saya di rumah itu orang paling ganteng. Meskipun sampai menganggap saya patung ganteng, tapi saya di rumah orang paling ganteng. Pasti ganteng lah Pak. Karena istri saya perempuan. Betul. Ya nggak mungkin istri nggak perempuan kan. Terus mertua saya yang kebetulan tinggal dengan saya itu juga kebetulan yang tinggal di rumah ibu. Anak saya itu 3 perempuan semua. Pembantu saya perempuan, karyawan saya sebagian perempuan. Artinya saya di rumah itu isinya perempuan semua, satu laki-laki. Artinya saya paham betul. Orang perempuan itu kan setiap saat tidak bisa puasa terus seperti laki-laki. Iya. Ya jadi musafir bisa, memang punya hak. Terus orang yang sakit juga punya hak tidak puasa. Ya. Terus yang ini orang yang perempuan yang sedang haid kan nggak puasa. Artinya bisa jadi orang itu juga butuh beli di warung. Jadi nggak bisa terus distandarkan semua terus. Yang nggak bisa, makanya menurut saya itu ngopi ini kurang adoh semodel-model kayak. Saya tadi barusan minum Pak. Iya, kurang ajar. Poso-poso aja minum. Mau minum ngambil air di mejaku, tapi nggak apa-apa. Ini saya sudah nun sewu Pak. Mohon maaf. Saya juga menghormati karena memang sampai nggak puasa saya puasa. Tapi tadi kurang ajar. Tapi gunawannya aku serius apa nggak tadi? Agak setengah-setengah sih. Gitu ya, mau kurang ajar. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi itu Mas Yes. Menurut saya apa yang sampai lakukan itu layak lah. Menurut saya, mengapa saya tertarik untuk ngajak bicara ini, saya anggap harusnya orang yang di Jakarta, orang yang hebat-hebat yang namanya terkenal itu belajarlah dari masyarakat di bawah seperti ini. Kita ternyata di enjoy saja kan. Saya ingat malah pas kita ketemu ya sama Pak RT-nya hari itu, saya ditawari, Yes, untuk tahlilannya kalau memang bisa di musola. Oh, jangan di rumah gitu ya kalau bisa di musola. Enak ya. Ya, mungkin karena dia sungkan atau bagaimana. Saya bilang, "Enggak, Pak. Di rumah saya saja." Jadi tahlilan itu di rumah akhirnya. Di rumah. Selama 7 hari. Selama 7 hari di rumah. Istri 7 hari di rumah sudah. Kami semua juga ikut mendengarkan, ikut menikmati tahlilan itu juga sama-sama. Asik juga.
Coba bayangkan kalau ada orang meninggal terus dibiarkan saja keluarga nggak peduli, itu kayak saya kasihan ya. Iya betul. Ya artinya gini lah, memang kalau bicara tuh dulu Nabi melakukan ya tidak ada memang. Tapi itu kan budaya Indonesia. Jadi tahlilan itu kan budaya di Indonesia. Jangan berlebihan kan yang diucapkan kalimat-kalimat baik, nggak ada sesuatu yang buruk kan. Saya paling senang Pak kalau mendengar orang itu melantunkan doa. Itu menjadi satu hal yang indah. Ya. Saya waktu telah tahlilan selama 7 hari itu saya juga mendengar bagaimana mereka tuh jemaah tahlilan ini serempak Pak. Saya kan tidak hafal Pak. Itu besok tak ajari. Jadi itu kan tidak hafal. Konsusi tak ajari ya saya. Itu kalau ini bisa di semua itu kalau sudah nyanyi, kalau sudah pujian bareng Pak, yang hasbunallah itu Pak. Waduh rasanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saya dengar mereka menyanyi dengan kalau di Kristen itu kan menyanyi Pak ya, pujian lah boleh sama hampir sama lah saya rasa. Itu wah itu rasanya damai di hati Pak ya. Tapi sama juga ya kalau minggu rajin ya ke gereja ya. Oh, saya minggu rajin ke gereja. Oh, saya juga pelayanan di gereja Pak. Oh, sip. Selama 7 hari tahlilan saya juga selalu ada menemani Pak. Jadi pelayan tahlil. Jadi bukan berarti terus kemudian tahlilan saya menyingkir, tidak. Saya juga ada di sana. Ya, sikap sampean itu mesti kan tidak semata-mata berjalan begitu saja. Ada pemikiran saya harus begini. Itu kira-kira apa? Dasar pemikirannya apa yang ada di belakang pikiran sampean apa itu? Dasar pemikiran saya ya karena kasih Pak, mengasihi. Karena kita ini meskipun dikatakan berbeda agama, berbeda suku dan bangsa, kita ini sebenarnya disatukan dalam satu kasih. Di mana kasih itu tidak memandang lagi yang namanya perbedaan. Saya Muslim, saya Kristen, saya dan lain sebagainya. Faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor kemanusiaan itu jauh melebihi semuanya itu. Kalau kita di NU sering diajarkan kita tuh punya 3 persaudaraan. Persaudaraan sebagai warga NU berarti namanya ukhuwah nahdiyah. Ya. Terus diajarkan juga kita ukhuwah sebagai sama Muslim berarti namanya ukhuwah Islamiyah. Setelah itu diajarkan lagi tentang ukhuwah watoniyah, kita sebagai warga bangsa. Berarti ada 4 bukan 3. Kita diajarkan artinya dalam konteks ini kan kita juga sebagai bangsa sama bangsa Indonesia. Ukhuwah watoniyah. Terakhir ini yang tadi kita bicarakan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sebagai manusia. Kita melihat orang lain itu sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan kita. Ya butuh kadang dihargai, butuh diapresiasi, butuh. Jadi tidak kita memperlakukan dia tanpa latar belakang dia agamanya apa. Itu bagus sekali. Terus gini, sampai ngerti kondiku apa dari pelajaran-pelajaran dari ya memang dari gereja sampai selama ini saya apa memang dari berbagai. Kalau seperti itu memang puji syukur ya saya dari kecil juga tinggal di lingkungan gereja, maksudnya orang tua yang mengajari untuk beribadah. Terus kemudian saya juga bergaul dengan teman-teman yang non-muslim itu saya tidak pernah pilih-pilih Pak. Jadi kami akhirnya bagi saya itu tidak ada. Termasuk bergaul dengan saya nggak milih-milih. Oh enggak, saya tidak milih Pak. Nggak takut dengan saya. Saya tidak pernah takut Pak. saya sebagai orang Muslim yang baik ya. Iya betul. Makanya sampai kerasan di aku ya. Kerasan Pak saya. Meskipun kadang tak seneni ya. Tak undur kata-kata ada kata seneni kadang. Betul. Tapi kan nggak apa-apa. Orang yang senior ini sing luwih menom. Biasa toh. Bagi saya begini Pak, kalau orang itu berjalan tanpa masalah, itu tidak teruji Pak. Ngono ya. Okay. Tapi kalau ada masalah terus dimarahi, tapi tetap bisa jalan bareng, itu kan seperti pasangan hidup. Berarti itu ada frekuensi yang sama. Ada frekuensi yang bisa dipertahankan. Artinya, layak kita dadekno rekan saya kan begitu Pak. Sip. Tadi saya sudah nyebut. Oh ya pemirsa, ini kita bicara ini suasananya puasa ya. Nggak tahu ini tayangnya nanti sebelum puasa atau setelah puasa. Tapi intinya ini kalau tadi saya bahas-bahas sempat minum tadi karena ini kontennya puasa sih. Ya. Oke pemirsa, jadi saya mau melanjutkan lagi nih. Ini orang ini hebat ini harus ditanya lagi nih. Tadi saya sudah nyebut ya. Oke. Sampai dulu pernah berkali-kali menyebut sosok Gus Dur. Gimana coba? Apa betul sampai punya
Saya termasuk mengidolakan sosok yang namanya Gus Dur yang pernah jadi presiden di Indonesia, jadi salah satu tokoh penting di NU. Gimana coba? Saya mengenal Gus Dur itu sejak saya bukan menikah, itu sejak tunangan Pak, dengan istri saya. Itu bahkan saya melihat Gus Dur secara live Pak di acara pesta pernikahan saudara istri saya itu. Saya lihat bagaimana Gus Dur dikerumuni banyak orang dan saya lihat dan tahun berapa itu? Saya menikah tahun 2013. Berarti kurang lebih 2010 atau berapa? Sorry Pak, 2012 Pak. 2012. Berarti peristiwa itu berarti terjadi mungkin 2009, 2000 berapa setelah? Ya betul. Setelah Gus Dur tidak jadi presiden berarti? Setelah Gus Dur tidak jadi presiden. Tetapi saya mendengar sendiri bagaimana cerita dari mama mertua, dari saudara-saudara mama itu tentang Gus Dur. Dan saya melihat sendiri karena kebetulan suami dari kakaknya mama. Jadi mama itu punya kakak. Oh, berarti wanita. Pak D betul. Pak D dari istri ya berarti ya. Pak D dari istri. Karena Pak D saya itu orang dekatnya Gus Dur Pak salah satunya. Bapak Bingkirawan. Oh iya ya, Surabaya ya. Surabaya. Oh, itu dekat sama Gus Dur. Itu ya, tokoh ya. Itu tokoh Konghucu. Iya ya. Ya, jadi makanya saya bilang ke jenengan tadi bahwa keluarga kami itu Bhinneka Tunggal Ika Pak. Macam-macam Pak, ada yang Katolik, ada yang ngaji, itu sudah. Tapi jadi bagi kami itu sudah bukan sesuatu yang sandiwara kalau kita saling menghormati ya. Memang sudah mendarah daging, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Begitu. Jadi saya lihat Gus Dur benar-benar bukan kata orang. Hanya kata orang dia tokoh pluralisme tidak, tapi saya melihat sendiri bagaimana Gus Dur itu menjadi satu berkah bagi semua umat Pak. Ya. Kalau mungkin di NU atau di Muslim sendiri itu kan tokoh besar Pak ya. Tapi bagi kami di luar non Muslim juga kami melihat bahwa Gus Dur itu juga tokoh pluralisme yang menjadi berkah bagi banyak orang. Dan saya merasakan sebagai bagian yang tadi ya, yang kebetulan non Muslim saya merasakan itu ya. Maka Gus Dur itu memang sampai sekarang itu kan begitu peringatan atau haul wafatnya pada bulan Desember itu kan tidak hanya umat Islam, tidak hanya orang NU yang melakukan haul, tapi orang-orang di luar NU juga memperingati karena merasa Gus Dur itu telah memberikan sesuatu yang betul-betul mendatangkan kebaikan untuk banyak orang itu loh. Dan saya terus terang ya saya sangat senang sekali karena sebagai orang NU, Gus Dur itu adalah tokoh NU ya. Saya senang kalau kami dan insya Allah lah kalau kiai-kiai NU yang ngajinya tenanan itu ya akan bersikap seperti itu. Amin. Karena Gus Dur itu sikapnya seperti itu bukan karena asalan ya, memang karena ilmu. Jadi sikapnya itu didasari karena luasnya ilmu, jangkauan pengetahuan yang beliau miliki. Karena beliau tahu betul bagaimana dulu Nabi memperlakukan orang yang bahkan ada cerita itu yang ekstrem, yang cerita terkenal sekali kan. Ada orang setiap hari itu makin Nabi luar biasa. Tapi Nabi itu setiap hari karena orang itu buta. Nanti mungkin ya just jangan digambarkan seperti sekarang ya. Zaman dulu mungkin kayak apa kita juga nggak tahu. Tapi dalam cerita itu kan setiap hari Nabi itu nyuapi orang itu. Terus orang itu belakangan baru tahu bahwa orang yang nyuapi selama ini itu justru orang yang dia maki-maki. Itu kan betapa indah sekali dan itu mungkin kita nggak bisa melakukan itu ya, tapi intinya itu adalah sebuah contoh yang luar biasa yang harusnya dijadikan contoh bagi orang-orang sekarang gitu, sebagai yang mengaku umatnya, apalagi kalau ada orang yang mengaku sebagai keturunannya itu harusnya ya persis seperti yang dilakukan Nabi. Karena terus terang kadang sering saya sedih ya ketika orang menggunakan jubah yang konotasinya itu sebagai representasi Muslim. Allahu Akbar dipakai itu ditakbirkan. Perilakunya sama sekali tidak mencerminkan perilaku yang dicontohkan Nabi kan ngeri, merusak. Betul mungkin bisa jadi orang yang dia tuh ya mungkin ada salah ya, tapi caranya misalnya kan dakwah caranya tidak seperti itu, tidak langsung cara keras seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin sampaikan? Ya, saya cuma merasa bahwa menjaga sebuah hubungan yang baik itu bukan hanya pura-pura, harus tulus dari dalam hati. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang mempelajari agamanya dengan penuh, dengan sampai istilahnya
dalam Pak ya, maka dia akan semakin menjunjung nilai persaudaraan, menganggap bahwa setiap orang di muka bumi ini, karena katakan lebih luas Pak, muka bumi, semua orang ini saudara saya. Tanpa memandang itu mau agamanya beda, mau sukunya beda, warna kulitnya beda, itu tidak ada perbedaan. Seperti yang kami lakukan untuk mbah kami saat itu, yang ada adalah bahwa kami mengasihi dia, bahwa kami mengasihi dia sebagai anggota keluarga. Entah itu mau apa namanya, bukan keluarga yang sebenarnya, tapi saya rasa karena kasih itu melampaui segala batas. Karena pada hakikatnya kalau kita mau berpikir dengan tenang, berpikir lebih dalam, bahwa kita ini semua bersaudara. Kita semua ini sedulur, Pak. Jadi kesimpulannya gini ya. Jadi kalau kita yang mengaku umat beragama dan akhirnya menghayati betul, mempelajari betul ajaran agama, terus dia melaksanakan betul agama, niatnya ikhlas, insya Allah akan terjadi yang seperti itu. Ya, kami yang Muslim juga akan menjadi seperti itu. Sahabat yang Kristen juga akan menjadi seperti itu. Karena apa? Hakikat mungkin ada perbedaan mesti ya. Bisa jadi perbedaan dalam hal mungkin kalau di secara ideologinya ya soal betul. itu mungkin bisa jadi, tapi artinya perbedaan itu tidak mengharuskan terus kita menjadi hubungan antar manusianya itu menjadi bermasalah. Dan ini Mas Janus, saya akan sedikit Mas Yes, saya akan sedikit cerita. Menurut cerita ini menurut saya menarik untuk pemirsa, untuk sahabat menarik. Ya, saya bersyukur bahwa saya itu pernah jadi wartawan cukup lama sehingga pengalaman kadang menjadi sesuatu yang melekat dengan diri saya. Saya tahun 2000 itu dapat tugas dari kantor meliput kasus konflik Ambon. Ya, paham ya sampean ya? Iya, saya sempat. Kira-kira tahun 2000 itu sama usia berapa? Saya masih sekolah Pak, SMA. SMA ya, tahun 2000-an. Saya pada waktu masih muda. 2000 ke atas, kalau 2000 ke atas. Saya pada waktu masih muda. Oh, masih muda. Sekarang juga masih muda. Oh, ya, sekarang masih muda. Cuman kalah rambutnya aja gitu aja Pak. Jadi gini, ketika saya liputan ke sana, di sana itu konflik yang kita baca dari jauh. Ini kan orang bacanya kan dari media, dari jauh. Itu konfliknya itu adalah Kristen dan Islam. Ya. Maka di sana itu ada Islam, ada istilah Acang dan Obed. Obed itu dikonotasikan kelompok Kristen, Acang itu dikonotasikan sebagai kelompok Muslim. Dan di sini betul terjadi yang namanya ada garis yang tidak bisa dilewati, karena kalau dilewati dibantai. Jadi kota Ambon itu dibatasi, di situ dijaga tentara, jadi istilahnya disebutkan sebagai jalur Gaza. Ini tidak boleh lewat ke sini, ini tidak lewat ke sini. Karena kalau lewat itu dia dibantai. Jalur Gazanya Indonesia. Saya menyaksikan, saya sekarang ke sana. Dan kan pada waktu itu kan korban jiwa sudah banyak sekali. Ya. Hujan ya? Sekarang apa hujan? Jalan aja ya? Siap Pak. Nggak hujan atau? Oh, dinginan ini Pak. Ya, gini, saya lanjutin cerita tadi. Dalam liputan itu, saya kan ngomong banyak dengan narasumber-narasumber. Apa yang terjadi? Ini yang perlu kita semua pemirsa harus tahu. Cerita yang banyak saya terima di lapangan itu adalah ketika desa itu A itu Muslim ya, diserang oleh desa yang katanya B, yang katanya Kristen. Itu ternyata yang nyerang itu orang yang nggak jelas, tapi mengatasnamakan dengan simbol-simbol Kristen. Begitu juga sebaliknya, suatu ketika desa B yang dikatakan yang itu mungkin komunitas Kristen, diserang oleh seseorang, itu bukan betul-betul dari warga yang diketahui. Orang itu nggak jelas identitasnya, pokoknya dia pakai gitu, tahu-tahu memprovokasi masyarakat untuk nyerang gitu. Artinya apa? Biasanya memang tidak benturan langsung masyarakat di bawah itu tidak. Ada yang memang orang entah dari mana, entah dari luar, entah dari pesanan dari mana, itu yang masuk yang membentur-benturkan itu. Itu kayak domba gitu Pak ya. Kayak kemarin baru saja terjadi kejadian di Jogja. Itu kan cerita yang kasus patung Bunda Maria dan itu kan orang desa itu cerita yang mempersoalkan itu bukan orang di desa itu, tapi orang yang datang dari nggak jelas dari mana. Oh iya. Kemarin di Tuban kan pernah kejadian patung di Kelenteng, patung besar tuh. Iya, patung jenderal siapa itu? Itu kan
pernah dipersoalkan. Itu kan orang tua sendiri itu kan ya Nggak ada masalah. nggak Pak. ada masalah apa-apa. Saya tanya sampai sekitarnya itu nggak ada masalah. Ya itu loh. Ini pelajaran bagi saya, bagi kita semuanya lah. Jadi kita harus betul-betul tahu persoalan ini. Faktanya begitu. Masyarakat di bawah itu adem-adem saja, asik-asik saja. Yang gontok-gontokan itu kan ya ini dua itulah. Iya. Jadi gini loh Pak, kalau kita sebenarnya saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu karena rumah saya ini bersebelahan dengan musola. Kan jadi saya ini biasa akrab Pak dengan warga-warga. Dia tidak memandang apa-apa. Mereka lagi memperbaiki musola untuk persiapan puasa, saya masih ingat waktu itu. Sempat Pak RT itu bingung. Ini naruh apa itu toanya masjid itu karena kebetulan rumah kami itu lantai 2 Pak. Jadi suaranya toa itu menghadap ke dinding rumah dan mungkin terhalang untuk sampai ke sana, mungkin kurang keras begitu loh Pak. Jadi mereka bilang begini, oh yes, kalau seandainya saya titip toa di atasnya, boleh, tidak apa-apa silakan, saya bilang. Sekarang masih. Dan jadi akhirnya Pak, karena mungkin mereka juga merasa sungkan, karena kan toa itu kan menghadap langsung ke rumah saya. Jadi setiap malam saya juga dengar kalau puji-pujian, kalau ada sholat atau apa pun juga saya juga dengar. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Tapi juga ada meskipun sama nggak ada masalah, tapi memang kayak Menteri Agama mengatur harusnya yang penting-penting saja, tidak semuanya disepakati ya penting juga. Karena untuk kan bisa jadi tadi ada mbah yang sakit, ya toh. Ada orang yang butuh capek sekali, butuh istirahat, ada anak kecil. Maka kadang kita itu berlebihan toh. Ono aturan terus gue gak karu-karuan. Padahal kalau dicerna itu sebenarnya niatnya baik. Padahal kayak larangan Menteri Agama itu dulu kan tidak semua speaker tua itu dilarang. Iya. Adzan tetap boleh, tetap boleh. Tapi jangan semua kegiatan di musola itu terus dimasukkan ketua di atas. Oh iya. Memang ada tradisi di beberapa daerah tuh kan malam sekali sudah dihidupkan tuh kan ya itulah menurut saya kan perlu kearifan dalam hidup ini kan. Tidak hanya yang muslim, jadi yang muslim pun yang merasa bisa jadi loh ya, tidak semua orang kan. Oke pemirsa, ini menarik sekali, sudah pembicaraannya sudah ada 30 menit ya, setengah jam ya. Luar biasa ini orang muda yang orang ini kalau saya dan dia biasa ini, saya tebak biasa ini. Jadi memang pertemanan kita itu meskipun saya usianya mungkin di atas dia, tapi gaya saya ya seusia dengan dia. Dia yang usia di bawah saya itu akhirnya menyesuaikan lebih tua dari usianya. Saya merasa ketularan sekarang. Ini rambut saya sudah putih semua juga Pak Lu. Iya, kan? Jadi ini ketularan. Tapi ini pembicaraan ini saya harapkan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kita yang beda dalam agama ya, apalagi hanya beda soal mungkin satu sama agama atau beda sedikit aliran itu. Jangan sampai persoalan-persoalan kecil itu menjadi persoalan yang dibesar-besarkan dan menjadi merusak hubungan kekeluargaan, merusak hubungan keharmonisan. Itu pelajaran yang perlu kita ambil ya, menurut saya dari pembicara itu yang sangat berharga. Oke pemirsa, itu pembicaraan saya dengan Koh Zias atau Mas Zias, lengkapnya tadi Johannes Eko Suhartono. Sangat menarik menurut saya. Dan semoga apa yang kita bicarakan itu menjadi inspirasi bagi semua orang. Ini pembicaraan itu menjadi inspirasi semua orang untuk melakukan hal yang sama. Kalau itu terjadi, insya Allah tidak ada lagi yang namanya kerusuhan, nggak ada lagi yang namanya gontok-gontokan yang alasannya masalah agama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.